Kondisi bocah 12 tahun yang diduga dianiaya dengan senjata tajam di Cipulir, Jakarta Selatan mulai membaik. Pihak Kemensos menyatakan bocah GT kini berada di safe house di Cipayung, Jakarta Timur. Menurut pihak Kemensos, bocah ini mengalami luka di tangan kiri. Luka diduga akibat penganiayaan dengan senjata tajam yang telah terjadi cukup lama. Kondisi korban hingga kini sudah membaik. Namun pihak Kemensos belum mengizinkan pihak manapun untuk menemui korban. Korban dilaporkan oleh warga sekitar dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Mendampingi dari awal dari GT di Polres. Anak itu alhamdulillah, anak itu pintar, baik, dan hubungan dengan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya di sini, dan anak itu cukup cerdas. Seperti itu. Kondisinya memang bekas-bekas luka-luka memang ada, mungkin tapi kami belum berani memberikan pernyataan kalau itu memang korban dari ibunya atau apa segala macam, karena kami tidak tahu sebelum-sebelumnya. Di sini dia baru ada 4 hari di safe house. Warga di sekitar rumah bocah 12 tahun korban dugaan kekerasan di Cipulir, Jakarta Selatan membenarkan bahwa korban kerap menerima perlakuan kasar dari ibu kandungnya. Sebelumnya korban dilaporkan dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka di kedua tangan. Menurut warga sekitar, korban diduga mengalami penganiayaan sejak berusia 7 tahun. Warga sering mendengar teriakan dan tangisan anak kedua dari 3 bersaudara ini. Warga juga seringkali melihat bekas luka di tubuh korban dan menampung korban saat kabur dari rumah. Saat ini rumah korban nampak sepi dan tidak ada aktivitas. Dari tahun berapa? Cuma kan tetangga nggak ada yang berani lapor kan? Oh gitu? Nggak ada yang berani. Udah lama, udah kayak pembantu suruh nyapu, suruh apa. Anaknya berapa? 3. Seorang anak laki-laki 12 tahun di Cipulir, Jakarta Selatan mengaku dianiaya oleh ibu kandungnya hanya karena masalah sepele. Korban juga mengaku diusir hingga pergi meninggalkan rumah. Dan hal ini diungkapkan bocah tersebut pada tetangga yang kemudian merawat korban selama beberapa hari sebelum korban dibawa ke KPAI. Keadaannya saat itu saya periksa cuma ada bekas luka, ya. Keadaannya memang trauma, saya tidak mau menerima, saya berusaha membuat dia kembali ke ibunya, tapi dia terguncang ya, gitu, agak gemeteran gitu. Akhirnya saya suruh mandi, saya kasih makan. Terlihat memang di tangan ya, bekas tapi udah lama. Terus ada di sebelah samping muka gitu ya, gitu panjang. Itu yang terlihat benar-benar. Saya sempat bertanya apakah karena dia nakal, tidak mau menurut sama ibunya gitu. Tapi setelah dia jelaskan ternyata kesalahan itu terlalu awam untuk anak kecil dan tidak perlu terjadi kekerasan di dalam terhadap anak ini. Ya, kasus dugaan kekerasan anak 12 tahun di Cipulir, Jakarta Selatan masih diselidiki. Ibu korban mengatakan anaknya diculik sejak 27 Juni lalu. Ia bahkan telah melaporkan kehilangan ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Belum usai kasus Angelin, kasus dugaan kekerasan anak kembali terjadi. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Cipulir, Jakarta Selatan diduga dianiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam. Ibu kandung korban, Leasa Sharon Ross, langsung membantah tudingan telah menganiaya putra bungsunya itu. Perempuan 47 tahun ini justru mengatakan anaknya diculik sejak 27 Juni lalu. Ia bahkan telah melaporkan kehilangan ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski media ramai memberitakan korban kini berada di rumah aman di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sang ibu belum berupaya menemui putranya. Saya tidak tahu guys, di mana masalahnya itu. Kalaupun ada yang memberitahu adalah Polsek gitu loh. Karena saya banyak berhubungan dengan Polsek Kebayoran Lama gitu. Apapun beritanya, koridornya adalah Polsek Kebayoran Lama yang berhubungan langsung dengan penyidik dan saya. Ketua RT di kediaman korban mengaku tidak mengetahui adanya kekerasan terhadap korban. Ia hanya mendengar bahwa korban hilang setelah bermain dengan teman-temannya di sekitar perumahan. Jadi security kasih tahu bahwa ibunya ngasih tahu security anaknya nggak pulang. Security ngasih tahu
saya sebagai RT-nya supaya saya paling tidak terinformasi lah, dapat informasi itu. Sementara itu, Kepolisian Resort Jakarta Selatan telah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap korban. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam, diantaranya pada kedua tangan dan leher. Hingga kini polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Itu ada bekas luka pada bagian tangan kiri dan kanan, dan pada wajahnya juga luka. Luka itu sudah cukup lama sudah sembuh, dan sekarang dari unit PPA sudah memindahkan visum kepada rumah sakit. Sebelumnya KPAI telah menerima laporan dari warga mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang bocah. KPAI kemudian mengamankan korban di Rumah Aman Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Fahir Malfahmi, Metro TV.